Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas GGRM ya, Gudang Garam. Kita lihat nih kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya tentunya ya. Dan informasi dari aku teman-teman punya analisis yang lebih akurat dan lebih lengkap gitu ya, atau mau menambahkan yang kurang dari analisis ya, langsung segera tulis di kolom komentar ya. Oke, kita langsung aja kita ke analisis ya. Untuk GGRM ini yang pertama kita cek riwayat pembagian dividennya dulu ya, dan ini sebenarnya perusahaan yang baik ya secara pembagian dividen karena dia rutin ya, jelas gitu ya, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Cuman untuk di tahun buku 2019 dari tahun buku 2023 dia absen bagi dividen ya. Jadi kalau misalnya ada yang bolong satu nih ya 3 tahun ke belakang, saya biasanya langsung skip aja gitu ya, karena ya ada masa dia belum stabil di mata saya gitu. Cuman bukan berarti buruk ya. Buat saya penting kenapa kita harus melihat perusahaan yang bagi dividen ya. Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya. Ya, jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen ya bisa jadi perusahaan tersebut cuma untung di atas kertas saja, atau mungkin ada masalah sama bisnisnya, atau mungkin cuma perkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Ya, jadi carilah perusahaan yang pro kepada pemegang sahamnya. Jadi karena ini nggak absen sekali, jadi ini ya masih belum termasuk kriteria saya lah ya. Oke, selanjutnya kita cek dulu untuk kas tarakasnya dulu. Ya, ini angkanya enak nih yang besar-besar. Oke, ya kita pindahkan kas tarakas. Kenapa? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit. Kalau nilainya terlalu sedikit, bisa jadi perusahaan tersebut ya kesulitan ya dalam membayar operasionalnya, ekspansinya, atau bayar pinjaman ke bank ya. Jadi diperhatikan tiap kuartal ya. Dan memang untuk kas tarakasnya ini dia naik 835 miliar ya. Nanti detailnya kita pasti cek di laporan arus kasnya. Oke, sekarang lanjut dulu kita ke bagian ekuitas ya. Kita langsung pilih saldo labanya dulu. Kenapa kita harus lihat saldo laba gitu ya? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi untuk si Gudang Garam dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya 61 triliun ya, di luar dividen yang telah dibagikan gitu. Jadi ini perusahaan yang baik ya, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Ya, jadi apa namanya? Ini di mata saya memang baiknya, karena perusahaan yang saldo labanya negatif gitu ya, dia nggak akan bisa bagi dividen ya, artinya rugi melulu dan termasuk kategori perusahaan bermasalah ya. Jadi kalau perusahaan bermasalah gitu ya, saya selalu sampaikan mau harganya naik berkali-kali lipat juga saya nggak akan tertarik ya untuk membeli sahamnya. Oke, sekarang kita langsung lihat dulu ya, kita pindahin dulu untuk ekuitas pemiliknya ya. Ini kita lihat dulu ya, untuk rasio saldo laba terhadap modal awal ini nilainya tinggi ya, 61 kali gitu ya, hampir 362 ya. Jadi si Gudang Garam ini telah menghasilkan total profitnya sebesar 61, hampir 62 kali modal awalnya. Ya, jadi kalau teman-teman punya bisnisnya modalnya 1 miliar, itu telah profit 61 miliar ya, hampir 62 miliar di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini sangat-sangat baik ya, secara struktur modal ini luar biasa ya. Dan memang secara PBV memang dia udah cukup murah ya, di bawah PBV udah di bawah 1 di 0,45 dengan potensi profit 120%. Ya, ini memang sebelumnya lebih murah lagi ya, kalau nggak salah kita sempat bahas di Q2 juga, cuman waktu itu sebelum menteri yang baru ya Pak Purbaya naik, kita begitu naik sentimen ini Gudang Garam langsung, dan Sampurna ya itu langsung naik melonjak ya gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang udah punya di harga bawah ya selamat ya, pasti udah profit gitu. Lalu untuk nilai bonusnya memang si Gudang Garam juga udah dihargai di bawah saldo laba per lembarnya di 0,46. Jadi memang secara PBV sih memang ini cukup murah ya. Cuman kembali lagi ya, sifatnya subjektif dan relatif untuk masalah valuasi. Oke, selanjutnya kita lihat untuk profitabilitasnya ya. Kita pilih pendapatannya dulu. Kenapa kita harus lihat pendapatannya? Karena pendapatannya adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, jadi perusahaan yang baik bertumbuh, ya pendapatannya cenderung naik ya, artinya barang atau jasanya itu dibutuhkan oleh pasar ya, disukai pasar. Dan memang banyak yang bilang memang untuk Gudang Garam gitu, Sampurna, perusahaan-perusahaan rokok itu banyak yang bilang katanya udah sunset industry ya, jadi udah ya mungkin udah mulai kurang diminati, tampaknya sih seperti itu ya. Cuman kembali lagi itu relatif ya, dan memang untuk kinerja pendapatnya memang sekarang lagi turun ya, turun 6,5 miliar atau turun sekitar 8% gitu.
Oke, selanjutnya si pendapatan nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto yang ini nilainya ya. Nah, ini kita selalu lihat ya karena si laba bruto ini untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasa di atas harga modalnya ya. Dan yang paling penting ya untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya. Salah satunya lewat gross profit marginnya gitu. Ini nilainya 9% ya. Artinya kalau teman-teman jual rokok ya satu bungkus gitu ya harganya misalnya 100.000, itu ambil laba kotornya 9.000 ya. Nah, 91 ribunya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Ya bisa dicek nanti nih ya di CALK-nya, silahkan aja dicek gitu ya. Apa saja yang menjadi biaya pokok pendapatannya atau harga modalnya lah kalau buat saya sih ya. Dan untuk kinerja laba bruto ini memang dia turun ya. Buat saya penting mencari perusahaan dengan laba bruto setinggi mungkin dan GPM-nya setinggi mungkin ya sesuai dengan sektornya. Karena semakin besar laba bruto nanti semakin besar laba bersih. Nanti laba bruto dikurangi oleh beban operasional, non operasional, gitu beban pajak, nanti keluar laba periode berjalan ya yang ini nilainya. Gitu. Nah, ini kita pindahkan dulu ya. Si laba bersih ini adalah inti dari laporan laba rugi ya, perusahaan ini untung atau enggak ya. Dan memang meskipun pendapatan turun tapi laba bersihnya dia naik ya. Ini baik. Dan secara PER nih memang agak premium ya. PER-nya di bawah di atas 15 ya, dia di 19 kali gitu. Oke, selanjutnya kita turun ke laporan arus kas ya, laporan yang sering dilupakan oleh berita dan analis gitu. Paling penting untuk melihat operasional perusahaan ya. Salah satu kita lihat dulu ya dari penerimaan kasnya ya yang paling atas ini. Nah, ini dia berbeda ya dengan pendapatan karena pendapatan itu sifatnya akrual, simpel itu cuma dicatat di atas kertas saja diakui ya, tidak memperhitungkan jumlah uang yang benar-benar customer bayar ke perusahaan ya. Ini rasionya tinggi ya 99%. Artinya kalau teman-teman jual barang 100 juta gitu ya, dia customer bayar 99 juta. Nah, 1 juta sisanya itu berubah jadi piutang yang nanti harus ditagih ya. Makanya kenapa rasionya harus tinggi, penerimaan kasnya harus tinggi, karena uang kas itu punya fungsi ya tadi dikumpulkan itu untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Nah, dia bilang jadi gudang garam pendapatannya 67,3 triliun, penerimaan kasnya 66,8 triliun. Nah, digunakan untuk bayar operasional dulu ya, bayar supplier, bayar karyawan, dan seterusnya ya berkaitan dengan operasional. Nanti keluar net CFO yang ini ya. Ini nilainya positif ya, bagus ya, artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uang itu nggak habis hanya untuk buat bayar operasional aja ya. Teman-teman yang pasti punya usaha pasti relate ya, buat apa punya perusahaan gitu ya yang uangnya itu habis untuk bayar operasional aja ya, kan nggak menghasilkan apa-apa gitu. Jadi penting ya net CFO itu penting, dia seimbang menurut saya ya sama pendapatan dan laba bersih gitu. Oke, selanjutnya kita untuk ekspansi usahanya, ini nilainya mana? Ini nih ada di atas salah lihat ya. Oke, ya ini nilainya negatif gitu ya, bagus. Artinya perusahaan berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya. Ya, ini belanja modalnya dia memang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk aktivitas aktivitas pinjaman ke banknya nilainya negatif ya. Kalau negatif dia bagus ya. Kenapa? Artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya. Ya, kalau misalnya dia ambil pinjaman ya nilainya positif tuh. Ya kan, kalau ini bagus kita pelunasan pinjaman ya karena beban bunga semakin ringan. Kalau beban bunganya ringan, earning per share lebih besar, sisa uang kas juga lebih besar ya untuk bisa dinikmati oleh pemegang sahamnya. Dan ini polanya sangat bagus ya untuk yang periode sekarang, dia polanya plus min dan ada kenaikan kas setara kasnya. Jadi uang yang dikumpulkan setelah bayar operasional ada sisa ya, ekspansi ada sisa ya, dulu bayar pelunasan pinjaman masih ada sih kenaikan kas setara kasnya. Jadi ini menguat ya, kas setara kasnya ini baik sekali gitu. Ini pola arus kas yang sangat ideal gitu ya. Dan kalau bayar dividen juga lihat tuh nilainya negatif ya, udah bayar dividen juga masih ada sisa ya, ini bagus gitu ya gitu. Dan ini memang kalau kita lihat gitu ya dengan ada pembayaran dividen, GGRM itu memang perusahaan yang pro kepada pemegang saham ya. Jadi perusahaan yang pro kepada pemegang saham itu ya ada 4 cara gitu ya. Jadi salah satu lewat dari uang kas setara kas ini ya. Jadi kelebihan kas itu bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya ya. Tadi yang pertama dengan bayar dividen lebih besar, lebih sering, atau ekspansi usaha gitu ya supaya semakin profitnya semakin besar, atau bayar pinjaman ya untuk mengurangi tadi beban bunga, atau mungkin buyback saham aja simpel ya, mengurangi jumlah saham beredar supaya nanti EPS dan DPS-nya lebih besar. Ujung-ujungnya nanti ya kita pemegang sahamnya nanti yang akan diuntungkan ya. Sekarang kita lihat untuk resiko bisnisnya secara likuiditas dan solvensi ya. Naik dulu sebentar, cek aset lancarnya dulu ya, ini untuk lihat aja sebentar. Lalu turun lagi ke sini.
Oke, ya ini kita lihat ya untuk rasio lancar dia nilai 3,27 ya, jauh lebih baik dengan periode sebelumnya ini baik ya. Rasio kas ini memang tampak lemah ya di 0,37, cuman nggak masalah karena ini operasionalnya berjalan sangat baik gitu ya. Jadi jangan terlalu terpatok sama rasio kas ini aja gitu ya. Selalu kita lihat operasionalnya juga. Nah, untuk short term debt-nya di sini ada apa aja? Ya cuman ada ini aja ya, pinjaman jangka pendek aja ya, dan ini nilainya juga kecil saya rasa. Ya, ini lihat ya. Tuh. Ini rasio kas terhadap utang jangka pendek ini 2. Ya, jadi nih, utang bank depan mata 2,2 triliun, uang di dompet 4,5 triliun ya, bisa dengan mudah dilunasi gitu. Jadi untuk secara likuiditas ini resikonya rendah ya, apalagi bisnisnya juga berjalan dengan baik. Untuk jangka panjang kita lihat liabilitasnya dulu ya, dari DER-nya dulu. Ini daerah rendah ya 0,23 gitu ya, dan semakin kecil dibandingkan periode sebelumnya karena tadinya pelunasan pinjamannya sekarang baik sekali ya. Lalu untuk long term debt-nya, liabilitas imbalan pasca saja panjang-panjang ini nggak ada ya, utang jangka panjang nol. Jadi untuk secara solvabilitas sih ya ini rendah resiko ya. Gitu. Lalu tapi untuk jangka pendek juga sama ya, rendah resiko juga gitu. Cuman kembali lagi ya, masalah analisis industrinya kalau berkaitan dengan tadi sunset industri ya itu relatif aja, silahkan teman-teman yang menilai sendiri aja lah ya. Nah, untuk GRM setelah kita pindahkan data-datanya, saya rasa ini perusahaan yang baik ya, udah mulai stabil lagi karena dia udah mulai bagi dividen ya di tahun buku 2024, dan kemungkinan besar sih melihat posisinya seperti ini sehat tahun depan karena kemungkinan besar bagi dividennya. Nanti kita lihat lagi ya di 2024 Q4-nya. Lalu untuk ini saldo labanya positif ya, telah profit 61 kali, hampir 62 kali modal awalnya ya. Secara PBV udah cukup murah di 0,45 ya, dengan potensi profit 120% kalau dia mencapai ke nilai bukunya ya. Ini nilai bukunya 32.000, sekarang 14.650 per lembar di tanggal 29 Januari ya. Video ini dibuat 1 Februari. Ini 1 Februari gitu. Lalu untuk ya memang agak sedikit premiumnya di 19 kali, tapi secara laporan arus kas ini memang bisnisnya berjalan sangat baik ya, polanya plus min dan ada kenaikan kas setara kas ya. Secara likuiditas solvensi ini rendah resiko menurut saya ya, dan total debt juga jauh berkurang ya dari sebelumnya 9,3 sekarang cuma 2,2 ya, karena sekarang memang pelunasannya ini besar sekali gitu. Mungkin itu aja pendapat saya untuk GRM ya. Coba teman-teman kasih pendapatnya, atau tadi ya kalau ada analisis yang lebih menarik, lebih lengkap, lebih akurat, langsung sharing aja di kolom komentar supaya nanti saya pin ya, supaya saya pin komennya supaya nanti banyak rekan-rekan investor yang lain baca juga. Oke, itu aja, dan ya perlu diketahui ya kalau analisis laporan keuangan itu hanya menilai kinerja masa lalu ya sampai 2025 Q3 ya, hanya sebagian kecil dari fundamental gitu. Jadi untuk masalah proyeksi gitu ya, tahun ini gimana, tahun depan gimana ya, Q4 berjalan gimana ya, itu silahkan ya analisis lebih lanjut aja, proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak ya. Dan saya hanya bahas kinerjanya aja ya berdasarkan laporan keuangan yang ada 2025 Q3 gitu. Jadi kalau untuk masalah harga ya naik atau turun saya nggak tahu ya, silahkan aja, terserah market dia mau hargainya di harga berapa. Dan untuk valuasi gitu ya, itu juga relatif ya, sifatnya subjektif dan relatif. Silakan teman-teman gunakan cara memvaluasi suatu saham itu yang biasa teman-teman gunakan gitu ya. Jangan terpatok sama ini kan sederhana ya, cuman PBV sama PER aja gitu. Oke, itu aja. Mungkin kalau ada pertanyaan, ada request saham, boleh langsung tulis di kolom komentar supaya nanti saya respon ya. Oke, semoga bermanfaat. Semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.